Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Kita banyak memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah itu nama yang menunjukkan Dzul Uluhiyah, nama yang menunjukkan berhak untuk diibadahi, untuk diserahkan seluruh amal ibadah kita yang lahir maupun yang batin. Diserahkan inna salati, salatnya kita, wa nusuki, penyembelihan kita, wa mahyaya, hidupnya kita, wa mamati, dan matinya kita. Lillahi rabbil alamin la syarikalah, hanya bagi Allah Rabbul alamin, tidak sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikian aku diperintahkan dan aku adalah yang pertama berserah diri kepada Allah. Maka Allah, 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 ikhwani wa akhwat fiddin, tempat kita menyerahkan hidup mati kita, tempat kita menyerahkan dan mengikhlaskan setiap perkataan, perbuatan
dan amalan hati kita. Salawat dan juga salam tak lupa pula untuk selalu kita sampaikan teruntuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang tidak akan sempurna ibadah kita tanpa mencontoh beliau, tanpa mengikuti beliau. Seikhlas apapun ibadah yang antum kerjakan, kalau tidak melewati, mengikuti apa yang beliau telah tinggalkan untuk kita, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan, amalan di sini nakirah, amal apa saja, perkataan, perbuatan, hati, yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu ditolak alias tidak diterima. Maka dengan kita seringkali menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, semoga ini menjadi pintu ataupun sarana ataupun sebab kita nanti mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan telaga Nabi, mendapatkan pertolongan dan bisa dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula kita sampaikan salam dan salawat kita kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, termasuk kita semuanya. Semoga kita juga diberi keselamatan dan didoakan dengan doa yang baik oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan ini yang memilihkan Dr. Mu'in, yang menerjemahkan juga Dr. Mu'in. Jadi saya tinggal menyampaikan ilmu yang disampaikan Dr. Mu'in. Ya, hakikatnya Dr. Mu'in yang ngajarkan, saya yang menyampaikan. Ya, muraqabatullah. Ya, semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Muraqabatullah, yakni merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bahas tema tentang ini, nanti kalau nyindir kita semuanya tidak apa-apa toh. Ya, ini yang nyampaikan aja merasa tersindir kok. Ya, kita merasa tersindir karena memang Al-Quran dan Sunnah itu kan mengajarkan supaya hati kita itu hanya menghamba kepada Allah. Namun seringkali hawa nafsu, seringkali syaitan membelokkan perjalanan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ketika perjalanan kita lurus-lurus saja, tidak tercampuri dengan hawa nafsu,
tidak tercampuri dengan tipu dayanya setan, bisikan-bisikan setan, insya Allah lurus-lurus saja. Tapi yang namanya manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah yang banyak bertaubat kepada Allah. Makanya dianjurkan kita membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini merupakan zikir pagi dan petang. Setelah selesai sholat kita membaca astaghfirullah. Ya. Ikhwani wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mencari ilmu itu membutuhkan proses yang panjang. Namun ketika kita sudah capek lelah mendapatkan ilmu, apakah itu sudah menjadi akhir dari perjalanan kita di dalam beribadah kepada Allah? Ternyata belum. Di sana membutuhkan amal. Setelah berilmu maka beramal. Ada sebagian orang yang mereka lebih fokus kepada ilmu, namun kurang dalam memperhatikan amalan. Pun ada juga orang yang lebih mementingkan ilmu, mementingkan amal, kurang di dalam ilmu. Ini saya kasih mukadimah dulu, saya belum bahas yang sini. Sebenarnya antara ilmu dan amal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan inilah siratal mustaqim. Tiap hari kita tuh minta ini, minta ilmu, minta amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang, dan harus minimal 17 kali. Di mana itu? Ada yang tahu? Minta ilmu dan amal ini di mana itu? Minimal 17 kali loh, tidak boleh kurang. Kalau lebih malah bagus. Ada yang tahu di mana? Ya, surah Al-Fatihah, tapi di mana? Iya kan abudu? Atau alhamdulillahirabbil alamin? Hah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami siratal mustaqim. Di akhir surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Kelompok yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Kelompok yang ketiga, waladdallin, juga bukan kelompok orang-orang yang tersesat. 3 kelompok ini apa kaitannya dengan ilmu dan amal? Ya, kaitannya jalan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat diterangkan dalam ayat yang lain, may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim. Tadi dalam surah Al-Fatihah an'amta, dhamirnya anta Allah. Kalau dalam surah An-Nisa ini an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik karib. Mereka ini para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang Nasara, mereka memiliki amal tapi kurang dalam ilmunya. Di antara umat Islam, apabila keadaannya mirip dengan salah satu di antara dua kelompok yang menyimpang ini, maka akan masuk ke dalam kelompok mereka. Bila ada ulama atau ahli ilmu umat Islam yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, mirip dengan orang Yahudi. Ahli bid'ah di antara umat Islam yang mereka beramal tidak pakai dalam dasar ilmu, keadaannya mirip seperti orang Nasara. Maka kita selalu memohon kepada Allah ditunjukkan jalan ilmu, ditunjukkan jalan amal. Ilmu, amal, ilmu, amal. Ini terus jalan hidup seorang mukmin, menggandengkan antara ilmu dan amal sekaligus. Tayyib, ikhwani fillah wa akhwat fiddin rahiminallah wa iyyakum. Bab muraqabatullah ini merupakan, kalau yang saya amati, ini merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Orang bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masuk dalam bab ihsan. Karena dalam kita beragama, sebatas yang kita ketahui, agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Islam, iman, kemudian ihsan. Kalau Islam ini 3 kalimat, kalau disebut secara berbarengan seperti dalam hadis Jibril Arba'in nomor 2 itu, ini maknanya beda-beda. Kalau Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan zahir, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau orang sudah melaksanakan 5 rukun Islam ini, maka dia muslim zahirnya. Secara zahir dihukumi sebagai orang muslim. Tapi apakah sudah selesai tugasnya dalam berilmu, dalam beramal? Belum. Tingkatan yang kedua adalah iman, yang terdiri dari 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ini ditafsirkan dengan amalan-amalan batin. Ini makamnya orang-orang yang tulus, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang ikhlas dalam menghadap Allah itu, mereka lebih memperhatikan amalan batin daripada amalan zahir. Mereka lebih memperhatikan amalan hati daripada amalan anggota badan.
Terus kalau ihsan ini penggabungan antara amalan zahir dengan amalan batin. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Ini ibadah at-talab war-raghbah. Ibadah orang yang mencari, cinta, berkeinginan kuat untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf itu mereka itu berlomba-lomba beramal untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu. Siapa yang paling dekat kepada Allah? Terus makanya kalau kita tengok amalnya para sahabat ini sangat jelas di dalam mendefinisikan pengertian ihsan itu. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kamu. Ini ibadahnya orang yang takut. Kalau kita tengok ibadahnya para sahabat, praktek amalnya para sahabat, nilai-nilai ihsan ini sangat kentara sekali dalam praktek amalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang pada pagi hari ini memberi makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa yang pada hari ini menengok orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang pada hari ini takziah orang yang mati? Saya Rasulullah. 4 amalan ini dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq di satu hari. Nabi SAW sampaikan, siapa yang mampu mengumpulkan 4 amalan ini satu hari, dalam satu hari, maka masuk surga, dijamin masuk surga. Kenapa wow? Puasa. Ini puasa sunnah. Sebab kalau Nabi tanya siapa yang puasa pada hari ini, kan kalau Ramadan ngapain ditanya? Puasa sunnah. Terus memberi makan orang miskin, menengok orang sakit, terus melayat jenazah. Mungkin jenengan wis niat ya, wah iki dina sesuk Senin aku tak poso, memberi makan orang miskin, nengok orang sakit, kok orang nek wong mati rasa nglayat aku. Ya itu belum rezeki berarti. Ya, belum rezeki. Atau wah, kata ada tangga yang mati kemarin. Apa? Hari Senin kata ada yang meninggal. Diniatkan aja untuk mengumpulkan 4 amalan ini. Terus demikian pula, wah sebenarnya terlalu banyak nanti kalau kita ceritakan semangatnya para sahabat, baik dalam berjihad, ya contoh dari keteladanan mereka luar biasa. Di dalam berinfak juga keteladanan mereka luar biasa. Dalam beribadah, dalam baca Al-Quran, dalam berzikir, dalam semua aspek kehidupan mereka, mereka itu terdepan. Ya. Tayyib. Selanjutnya
kita mulai mengkaji makalah yang sudah disiapkan di hadapan kita. Ini diambil dari Al-Alukah, ya. Muraqabatullah. Tadi muqaddimah sudah saya sampaikan. Fa'lam ayyuhal mu'min. Ketahuilah wahai orang mukmin, anna hadzal din, ini baiknya Arabnya saya baca enggak? Atau yang penting makna per paragraf ini? Sebab kalau saya baca nanti enggak rampung. Gimana? Pilih dibaca Arabnya apa maknanya? Sebab kalau saya membaca satu persatu nanti terpancing saya untuk menjelaskan gitu loh. Nah, kalau antum ngaji kitab, antum bawa kitabnya enggak? Lah orang gawa ya ngopo? Diwaca kabeh. Wis, makna wae. Kecuali kalau antum bawa kitab semuanya, kita ngaji kitab saolahe ra apa-apa. Gitu loh. Jadi antum dapatnya ini toh? Ya wis. Ketahuilah wahai kaum mukminin. Sebenarnya kalau dalam Arabnya kan seorang mukmin. Ayyuhal mukmin. Ketahuilah wahai orang mukmin. Bahwasanya agama ini tidak akan sempurna dalam hati seseorang kecuali bila dia mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ya. Di awal muqaddimah ini merupakan intisarinya sebenarnya. Intisarinya di depan ini, di awal-awal ini. Bahwa hati manusia, hati seorang mukmin utamanya, ya, di dalam menunaikan agamanya itu enggak akan sempurna kecuali menggabungkan dua hal, ilmu amal. Apa fungsinya ilmu? Fungsinya ilmu menerangi dan menjelaskan jalan Rabbani yang dikehendaki dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu ibarat suluhnya, penerang yang menerangi jalan. Kita itu sebenarnya berjalan atau enggak sih? Jangan dikira antum itu enggak berjalan loh. Kita itu berjalan. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, sesungguhnya kamu itu bersusah payah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu pasti akan menemuinya, kamu pasti akan berjumpa dengannya. Kita dulu sudah selesaikan perjalanan di alam kandungan 9 bulan lebih sekian. Sekarang kita di dunia, perjalanan kita baru sampai 60 tahun, baru sampai 50 tahun, baru sampai 30 tahun. Seandainya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir umur usia kita, perjalanan di dunia ini, misalnya 60 tahun, kayak sekarang sudah 59 tahun lebih 11 bulan 25 hari, kurang berapa hari Anda akan sampai? Sampai kemana? Ke terminal yang setelahnya, tapi bukan tujuan alam kubur. Nah, pos yang selanjutnya.
Untuk alam kandungan sudah selesai toh? Masih ingat nggak? Ya, lupa. Kita udah lupa pos ketika di alam kandungan. Selesai. Sekarang kita di pos dunia. Pos dunia ini pun juga akan kita selesaikan. Tergantung kurang berapa hari waktu yang Allah berikan untuk kita. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ada orang yang lebih muda dari kita wafat. Juga banyak yang lebih tua dari kita wafat. Yang sebaya dengan kita wafat juga banyak. Kita tidak tahu. Setelah itu apa? Perjalanan dilanjutkan ke alam kubur. Setelah itu hari kiamat. Hari kiamat pun juga prosesnya banyak. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada mizan, ada hisab. Nah, termasuk juga ada sirat. Terus nanti baru nyampe surga atau neraka. Itu tujuannya kita nanti. Akhir perjalanan kita nanti ujung-ujungnya surga atau neraka. Nah, untuk menerangi jalan perjalanan kita yang panjang, jenis safar yang paling panjang itu ya safarnya manusia ini. Ya, bukan safar ke Amerika atau safar ke luar negeri. Safar kita ini panjang loh, melelahkan deh sebenarnya. Lelah nggak antum di dunia ini? Lelah kita itu, capek. Coba bayangkan antum misalnya. Ini kalau aku nerangkai detail nanti aku khawatir yang lain tidak kebagian loh materinya. Ini Mbak Bapak ya, minta izin dulu. Karena ini pondasinya, ya, usul permasalahan yang kita bahas ini. Tadi aku menerangkan apa? Mas malah lali ngomong apa bang? Hah? Apa? Oh, di dunia ini lelah. Ya, oh ya. Aku memberikan perumpamaan. Kalau Anda diuji, misalnya Anda mau meraih cita-cita apa, mau mendapatkan sertifikat apa, Anda harus diuji dulu. Tidak usah lama-lama lah, 1 pekan saja. 1 pekan Anda diuji. Materi ujiannya, semua perkataan Anda, semua perbuatan Anda, termasuk amalan hati Anda, semua di CCTV. Alah, ini tidak terlalu berat, saya gampang wae. CCTV biasa aja yang antum kenal. CCTV biasa, cuman melihat perkataan dan perbuatan Anda tok. Hati Anda enggak. Perkataan perbuatan bisa toh? Perkataan bisa CCTV itu. Oh, bisa. Jadi Anda dikasih CCTV. Di mana CCTV ini merekam semua 24 jam. Perkataan Anda, perbuatan Anda selama 24 jam selama 1 pekan. Tidak boleh ada yang salah. Kalau ada salahnya mengurangi nilai. Dan kemungkinan nggak dapat hadiah atau sertifikat. Kira-kira piye perasaan Anda? Sanggup menjalankan aturan ini? Hah? Sanggup enggak? Kalau enggak sanggup ya berarti memang ini baru CCTV dunia. Yang kadang juga bisa dirubah. Yang kadang juga tingkat akurasinya mungkin ya enggak bisa 100%. Wong kadang juga bisa ditutupi pakai topi apa pakai apa kan juga bisa. Ya. Atau pakai isyarat nanti aku ngomongnya A maksudnya B, itu juga bisa. Tapi kalau ini
Kita hidup di dunia ini bukan pakai CCTV buatan manusia itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, bahkan hati kita direken. Capek orang antum. Jane iki aku wingi iki pengen ninggalke dosa maksiat tapi kok ya kumat meneh. Jane aku ya pengen bener terus tapi kok ya kadang bukan kadang seringkali salah, seringkali berbuat dosa. Antum lihat di jalan, bisakah antum tidak berbuat dosa ketika di jalan? Lah dosanya apa tuh Ustaz di jalan itu? Kok jangan tanya. Banyak toh potensi berbuat dosa di jalan. Banyak. Inilah muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kita diawasi, dicatat. Antum ngomong apa aja tercatat loh. Makanya ada sebagian di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan sesuatu. Nah, dia enggak habis pikir, dengan sebab ucapannya tersebut Allah jatuhkan dia dalam neraka. Sebagai sebab dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada yang mengucapkan suatu ucapan dia enggak nyadar, dengan sebab ucapan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya goro-goro omongan loh mas. Yo berabe urusannya. Makanya ilmu nanti akan menuntun kita ngomong gimana, ngomong yang bagus, ngomong yang benar, ngomong yang diridhai Allah, ngomong yang berpahala. Kalau berbuat gimana berbuat yang berpahala, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga akan menuntun kita, mengarahkan ngomong iki apik, mana sing luwih apik. Amal iki apik, mana yang lebih banyak pahalanya. Ilmu pula yang akan memperingatkan kita, oh ucapan ini jelek, bahaya. Amalan ini jelek, bahaya. Itu fungsinya ilmu. Makanya kalau orang itu banyak amalnya, kurang ilmunya, sesat. Banyak amalnya, kurang ilmunya, sesat. Kayak kalau antum misalnya ya gambarannya, jalan yang lurus kan sini ya, mana tadi? Ini jalan lurus ya, jalan lurus. Kalau orang jauh, orang luar negeri mau lewat jalan yang lurus ini dari sana, dari alun-alun sampai sana, kan banyak tikungan, banyak persimpangan toh, jalan belok kan banyak. Kalau orang belum pernah lewat jalan sini, ngebut atau pengennya dan cepat tujuan, ndak tahu peta, ndak tahu arah, ndak tahu mana yang mau dituju itu, dia akan bingung nggak nanti? Kalau dia ndak tahu ilmunya, ndak tahu jalannya, dia akan mudah apa? Tersesat. Dulu sebelum ada apa itu Google Map, kita kalau perjalanan jauh sering tersesat nggak? Aku masih ingat itu zaman, apalagi kalau mau ke Jakarta itu sering kesesat pokoknya kalau Jakarta itu, sebab jalannya itu mirip-mirip, jalannya banyak. Nah, susah dulu kita itu ketika perjalanan, belum ada Google Map, tiap anu tanya. Itu kalau mau tanya, kalau nggak mau tanya gimana? Ya tersesat. Wong kadang tanya aja jawabannya merusuk ke, atau nggak sesuai harapan kita. Wis tanya, ketoke wonge ya asli situ, ternyata oh cuma dekat situ kok,
digoleki waduh rame-rame. Tanya maneh tekan kono. Kan gitu. Itu gambaran perjalanan kita. Ini perjalanan hissi, perjalanan kita di dunia ini bisa kita jadikan gambaran perjalanan maknawi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menuju mana sih? Surga toh? Ketika kita mau menuju surga, kita harus tahu jalannya surga itu. Di mana jalannya surga kita bisa tahu? Ya Nabi kan sudah ngelewat. Ya toh? Lah kalau nggak mau tanya kepada Nabi, nggak mau tanya kepada orang-orang yang ikutin Nabi, ya sesat. Makanya umat Islam kalau pengen masuk surga, ya harus nurut Nabi dan sahabat. Mereka sudah lewat sana kok. Dan mereka nanti masuk surga kok. Aku tak golek dalan liya weh. Ra puas aku ikuti jalan Nabi karo sahabat. Ya semua enggak terserah. Ingat loh, blusuke ning neraka loh. Wes rasa bali. Kan gitu. Itu ilmu. Terus adapun amal, wal amal tarjamah waqi'iyah, ya. Amal ini merupakan implementasi, penerapan, ya, penerapan. Kalau ini diterjemahkan, adapun amal merupakan penerjemahan keadaan terkini, akhlak dan panutan seseorang ketika berjalan di muka bumi. Hati terikat dengan seseorang yang mengetahui rahasia yang tersembunyi. Ini bisa kufur ini. Kalau seseorang bisa mengetahui rahasia yang tersembunyi, itu dukun. Ya, itu dukun. Kalau dukun kan mengaku, al-kahanah itu dari kata at-takharrus, menebak-nebak, menerka-nerka, mengaku mengetahui isi hati. Ini maknanya bukan seseorang tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu merupakan implementasi yang nyata, ya. Dan juga amal itu merupakan akhlak dan panutan yang bisa dicontoh, yang berjalan di bumi, yang tergantung hatinya, terikat hatinya dengan zat yang maha mengetahui rahasia dan apa yang tersembunyi. Jadi amal ini gampangannya lah, itu pembuktian, prakteknya. Kalau secara lisan atau secara ilmu seseorang tahu sholat itu berpahala, sholat itu wajib. Tapi kalau dia tidak sholat, berarti kan dia nggak ngamal. Makanya orang yang tidak sholat ini, nah ini bahaya ini. Meskipun dia tahu hukumnya sholat, ngerti pahalanya sholat, termasuk sholat duha, sholat malam, sholat rawatib. Siapa yang sholat rawatib 12 rakaat setiap hari, ya, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Ini loh ikhwan akhwat sekalian, kita itu ketika nyari ilmu itu susah, tapi mengamalkan ilmu ini juga perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wis ngerti rong karone iso nglakoni atau diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Ini pembuktian kita. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan yaumul akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Apa kita enggak takut
Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Tapi ucapkan aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Lah kalau sahabat-sahabat yang ikut ngaji sama Nabi, menyertai Nabi, digitukan sama Allah, lah kalau kita piye? Ya, wah nyindir aku ini. Iya memang ngaji itu harus disindir, kalau nggak disindir ya wong tujuannya kita ngaji itu supaya tadi neki kita pas tersesat beloknya ke sana ditarik dan balik kok. Kan gitu fungsinya. Fungsinya kita ngaji kan kita ngeluruskan yang sing tadine belak-belak termasuk saya juga. Ya. Kita memang berlatih untuk bisa lurus terus. Siratal mustaqim kan lurus jalannya. Nabi kan pernah garis hada sabilullah. Garis-garis lurus hada sabilullah. Ya, ini jalannya Allah. Lalu menggambar garis-garis yang banyak kanan kiri garis lurus tadi. Hadis subul laisa minha sabilun ila syaitan yadu ilaih. Jalan-jalan ini, jalan-jalan belak-belok ini, kanan kiri jalan lurus, itu jalan-jalan setan. Di sana pasti ada setan yang menyuruh mengajak kepadanya. Loh, makanya yen apa kuwi melencong wis kuaduan ngono. Arep diwelengke ya kadang-kadang perlu dibengoki gitu loh. Wis kaduan sing apa menyimpang gitu loh. Kadang dibengoki ora krungu. Ya. Kadang dibengoki ya nyepelekke utawa penak kene dalane ning kono grunjal-grunjal. Wong hufatil jannah bil makar wa hufatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan, neraka dikelilingi dengan syahwat. Penak endi? Antum kalau mau lewat jalan, pilih jalan sing penak apa sing grunjal? Atau mendaki? Hah? Ayo. Pasti kayak pilih sing penak. Lha kuwi dalan neraka. Hufatil jannah bil makari. Neraka itu dikelilingi yang tidak menyenangkan. Coba, siapa sing gelem ning kok neraka? Mohon maaf. Surga hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bisyahwat. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan. Saiki siapa sing gelem? Ya nek ning surga wae isine ora nyenengke. Coba. Kayak kabeh jare do pengen surga. Dan hufatin naru bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi hal-hal yang menyenangkan sesuai syahwat. Sapa sing ora seneng? Makane sing mlebu surga sithik, yang masuk neraka banyak. Allah perintahkan kepada Adam, ukhruj ba'tsan nar, keluarkan utusan neraka. Wa ma ba'tsun nar, apa utusan neraka itu? Min kulli alf tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'ina finnar wa wahidatun fil jannah. Dari 1000 orang 999 neraka, 1 surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Ada yang bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada Nabi, balelo, tidak mau nurut sama Nabi, neraka. Kan tadi sudah kita gambarkan, yang sudah melalui jalan ke surga itu siapa? Nabi dan para sahabat. Ra gelem melu iki neraka. Kan gitu. Karena apa? Pilihannya sebenarnya cuma surga atau neraka. Tidak mau neraka. Kan betul Nabi sampaikan. Sebenarnya semua Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggak. Tidak mau mengikuti Nabi ya sudah neraka.
Dengan terkumpulnya dua hal ini secara seimbang, secara seimbang gimana? Bihadzainil amrayni ta'tadul kifatani. Bukan terjemahnya bukan apa? Dengan terkumpulnya kedua hal ini secara seimbang. Bukan. Jadi dengan dua perkara ini maka akan tegaklah, akan berimbang timbangan. Kan timbangan kan ada dua. Ya. Dalam timbangan kan ada dua. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ilmu dan amal ini dikerjakan imbang, gitu loh. Tapi kalau ilmu tok tanpa amal jungkling, atau amal tok tanpa ilmu jungkling juga. Maka harus duanya supaya timbangan kita itu nanti berimbang, gitu loh. Terus wa ya'isul muslim at-tawazun an-nafsi wal khuluq wal istimai. Dan seorang muslim akan hidup ini dengan dua perkara tadi, selain untuk menyeimbangkan daun timbangan, juga seorang muslim akan hidup dengan kestabilan jiwa, akhlak dan sosial masyarakat. Jadi intinya jiwanya, akhlaknya, muamalahnya dengan orang lain itu akan lurus. Itu akan lurus, akan berimbang. Sebab ada orang itu yang dolim sama diri sendiri loh. Ada juga yang dolim kepada orang lain. Ini juga pengaruh ilmu dan amal. Ketika tidak imbang antara ilmu dan amal, akan menjadikan seseorang itu dolim. Contoh, orang terjerumus syirik itu dolim enggak? Dolim. Allah kan sebenarnya sebutkan innal insana zaluman jahula. Manusia itu sangat dolim, sangat jahil. Makanya orang terjerumus syirik itu dolim. Karena menurut anggapan dia, yang dia sembah, yang dia ibadahi selain Allah itu punya sesuatu seperti Allah yang dimiliki oleh Allah. Jahil lah ini. Jahil. Masa berhala itu punya sesuatu yang juga dimiliki oleh Allah, sehingga mereka minta kepada berhala, minta perlindungan kepada berhala. Atau orang mati, ya, orang mati memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan jahil, didasarkan kepada kejahilan, lalu dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dolim kepada diri sendiri, ini juga kejahilan. Contoh, di antara sahabat dulu kan pernah ada yang tiga sahabat yang bertanya tentang ibadah Nabi kepada salah satu istri Nabi SAW. Ketika dijawab, yang satu mengatakan saya akan puasa terus, tidak akan buka. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan ya saya akan membujang, tidak akan menikah. Ini dolim nggak sama diri sendiri? Dolim. Abdullah bin Amr bin As itu dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang wanita cantik, tapi belum pernah ya yakni berhubungan dengan istrinya. Karena apa? Kalau malam sholat, ngatamkan Al-Quran setiap malam, dapat sempat kalau setiap malam menghatamkan Quran. Kalau siang puasa. Nah makanya kalau kita itu ilmu dan amal itu berimbang, kita akan bisa menempatkan ini haknya Allah, porsinya ada.
Ini haknya kita sendiri, porsinya ada. Ini haknya istri, porsi ada. Hak anak, porsi ada. Hak teman, hak masyarakat ada. Semua dikasih haknya. Itu kalau ilmu amalnya berimbang. Tapi kalau cuma beras sebelah, ada orang yang sangat mudah bergaul dengan masyarakat. Mbuh ora ngerti iki halal haram, mbuh iki oleh apa ora. Ya, asal melebur gitu aja. Mau mereka berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat apa, tidak peduli. Fokusnya ke amal tok. Istilahnya mempergauli masyarakat. Ini juga nggak imbang. Makanya seringkali orang-orang yang seperti ini, ya kita juga sampaikan bahwa orang hidup itu harus bermasyarakat. Ya, ini kan seolah kalimat yang bagus. Kita itu harus hidup bermasyarakat. Masyarakat yang mana yang dimaksud? Wong kita itu juga bermasyarakat di masjid 5 waktu kita. Masyarakat masjid toh. Masyarakat kaum muslimin kan kita ketemu itu 5 kali minimal dalam sehari semalam. Kurang bermasyarakat apa itu? Ya, jangan cuman digambarkan bermasyarakat itu cuman yang istilahnya kumpul-kumpulan, terus apa sing acara di masyarakat itu kurang tepat kalau dibawa kepada makna bermasyarakat itu seperti itu, yang mana nggak mempedulikan ini halal haram, ini boleh atau tidak, ini menerjang syariat atau tidak. Ini tadi bahasa kok sampai ke situ ya. Antum paham akar masalahnya enggak sih? Tak bawa kemana-mana gini, akar masalahnya paham enggak? Menyeimbangkan ilmu amal. Ya, seringkali memang yang paling enak itu ya orang seimbang. Yang wis kadung enggak mau kumpul sama orang itu memang penak ibadah terus, memang ya penak. Rasa tahu dunia luar, ku ya penak, tapi kan orang imbang gitu loh. Termasuk juga wis mau pergauli masyarakat, wis ora peduli kuwi apik apa elek, sing penting terkesan kita ini baik di mata masyarakat. Itu juga kurang imbang, ilmunya kurang. Emang sing ngangel iki sing tengah-tengah itu. Ilmunya dia beramal itu pakai ilmu. Makanya setiap kali dia berkata, ilmunya apa? Setiap kali bergaul, berbuat, beramal, ilmunya mana? Gitu loh. Misalnya ketika masyarakat ada acara-acara kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, secara amal kita dituntut enggak? Secara amal gitu loh, maksud tuntut untuk bersosial masyarakat dituntut toh? Tapi secara ilmu benar enggak? Kan enggak benar. Ya, secara ilmunya enggak benar itu. Makanya kalau kita hanya fokuskan, yang penting aku ngombyongi, tahu ngombyongi? Ngombyongi, aku kok ngombyongi gitu loh. Ini nggak tepat. Wes lanjut. Nah ini kan contoh-contoh itu loh. Kalau baru setelah ini kan, setelah kita paham ilmu amal, serta pokok permasalahannya itu pada ilmu dan amal, kalimat apa itu selanjutnya adalah penjelasan-penjelasan ya. Dan ini akan tercapai insya Allah ketika seorang beriman merasakan bahwa Allah melihatnya dan mengetahui dirinya secara zahir maupun batin. Jadi makanya seorang mukmin itu seperti orang yang hidup. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran tamshi bihi finnas. Nah, apakah sama keadaan orang yang mati? Allah sebut orang yang tidak punya ilmu, tidak punya amal, tidak punya agama, jahil, kufur, itu mati. Lalu kami hidupkan dia dan kami berikan cahaya padanya, ilmu yang dia gunakan berjalan di tengah umat manusia. Apakah keadaannya sama seperti orang yang yang tersesat?
Famasalu kamasali, seperti orang yang fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan, tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Jadi para ulama menafsirkan, apakah orang yang mati disebabkan kekufuran, kejahilan, ya, terus Allah hidupkan dengan iman, dengan ilmu, dengan ma'rifah, apakah itu sama keadaannya? Jadi Allah menyebut orang yang kafir itu, ya, orang yang kafir, orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, tidak beramal itu seperti orang yang mati. Padahal banyak enggak manusia-manusia zaman sekarang ini yang tidak berilmu, tidak beramal? Banyak. Mereka itu orang mati. Jasadnya ya mereka hidup, hatinya mereka itu mati. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oleh karena itu ketika Jibril duduk di hadapan para sahabat, Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang tingkatan Islam, iman, ihsan. Sudah ya, kita bahas tadi ya. Martabat yang akan dicapai oleh orang yang senantiasa mengilmui dan meyakini bahwa Allah mengetahui wujud lahir dan batinnya. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Pandangan mata ini amalan apa? Anggota apa? Badan. Hati ini amalan hati. Makanya tadi kita sampaikan, kita ini dipantau oleh Allah 24 jam selama hidup kita. Ya. Bahkan mulai reken itu setelah balik sampai kita mati. Capek betul enggak ini kalau kita itu orang yang sadar gitu loh. Kalau kita itu orang yang sadar bahwa kita itu dipantau dari mulai kita balik sampai kita mati, ucapan, perbuatan, amalan hati semua dipantau. Capek enggak? Nah ya, capek. Terus jadi ibadah sholat, zakat, haji, amalan mungkar, menjaga anak, menyelesaikan pekerjaan orang, pendidikan, kesehatan dunia, engkau melakukan semua itu di mana engkau seorang mukmin meyakini bahwa Allah melihatmu. Ya, dia mengetahui apa yang engkau katakan, apa yang engkau tulis, apa yang engkau sembunyikan, dan apa yang engkau inginkan. Ini penafsiran tadi aja, ya. Saya sudah contohkan contoh-contoh yang lain dari implementasi ilmu dan amal. Salah satu tanda paling jelas dari muraqabahnya seorang adalah apa yang dikatakan Zunnun al-Misri, mengutamakan apa yang diwahyukan Allah, melakukan apa yang dianggungkan Allah, dan kecil apa yang direndahkan Allah. Terus ini yang luar biasa ini, perkataan Nabi SAW mengatakan dari hadis Sauban, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat amsali jibal tihamah. Ya. Aku beritahukan, aku pasti beritahukan suatu kaum dari umatku yang mana keadaan kaum tersebut mereka akan datang pada yaumul qiyamah. Ini tidak semuanya, toh agak beda. Ya. Ya'tuna yaumul qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, bidan. Faja'alahu Allahu ta'ala haba'an mansura, azza wa jalla haba'an mansura. Allah menjadikan kebaikan-kebaikannya tersebut sia-sia, bagaikan debu yang diterbangkan angin. Masya Allah ya. Punya kebaikan sebesar gunung Tihamah. Namanya gunung itu pasti besar toh? Pasti besar. Tapi
Allah jadikan itu sia-sia. Qala Tsauban, ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Jallihim lana alla nakuna minhum la nahnu la na'lamu. Terangkan kepada kami, singkapkan kepada kami supaya kami tidak termasuk golongan mereka sedangkan kami tidak mengetahui. Amma innahum ikhwanukum min jildatikum. Sesungguhnya mereka itu saudara kalian, kulitnya sama seperti kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana halnya pula kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun. Namun mereka adalah kaum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Bila mereka itu dalam keadaan sendiri dengan keharaman-keharaman Allah, mereka melanggarnya. Ya. Terus ya Masya Allah, ini kan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Gimana kalau orang melakukan perbuatan maksiat ketika sendiri, hukumannya seperti ini? Kalau terang-terangan, kira-kira lebih besar enggak? Ketika khalwat bersepian kan enggak ada orang. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa sifatnya, karakternya seperti itu. Terus bagaimana yang terang-terangan? Masya Allah. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal abda la yakhlu bi ma'siyatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang ketika dalam kondisi sendirian melakukan maksiat kepada Allah. Fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin. Allah lemparkan, Allah campakkan kemarahannya ke dalam hati orang-orang mukmin min haitsu la yash'ur, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia terhadap orang yang berbuat kemaksiatan, gelap wajahnya, ya, terhina. Beda dengan orang yang ketika menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan nur, cahaya di wajahnya, cahaya di hatinya. Praktek dari sahabat dalam masalah muraqabah ini, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berjumpa dengan pengembala domba. Beliau tanya, ya gulam, bi'ni syatan minal ghanam. Hai anak kecil, jual kambingmu, jual kambing itu. Laisat li. Pengembala itu menyampaikan, bukan milikku. Bi'ni syatan wa qul akalaha dhi'bu. Jual satu kambing kepadaku. Katakan bahwa kambing itu dimakan serigala. Wa aina Allah? Di mana Allah? Nah, anak ini mampu enggak menyeimbangkan ilmu dan amalnya? Mampu. Secara ilmu dia tahu ini namanya ngapusi toh. Ya, padahal kambingnya itu diminta untuk dijual. Kan dia dapat untung itu. Dia kan ceritanya begini. Pengembala ini kan diamanahi oleh seseorang untuk mengembalakan dombanya dengan upah tentunya. Ketika Abdullah bin Umar ketemu bocah ini, dibujuk. Ini bukan sungguhan, ini kan barangkali beliau mau mengetes ilmu amalnya, akidahnya pengembala domba itu tadi. Jual kambingmu itu kepadaku.
ini bukan milikku kok. Secara ilmu betul enggak? Tapi kalau orang itu secara ilmunya salah, ini milikku, kau berani berapa? Kan gitu toh? Kalau secara ilmunya salah, nanti amalnya juga akan ikut salah. Terus ketika disampaikan, juallah kepadaku, sampaikan saja kepada tuanmu, dombanya dimakan serigala. Beres toh? Selesai toh? Kalau orang itu pinter secara rasionalitasnya, tapi bodoh secara agamanya, ya akan bermain kesempatan ini. Wah, lumayan juga. Aku digaji paling cuman berapa? Enggak ada seharga 1 ekor domba. Lah ini aku dapat tawaran. Dan kayaknya juga menggiurkan. Dan aku bisa berkelit dari permasalahan. Sampaikan saja dimakan serigala. Ini kalau pendidikan dibangun pinter, cuman pinter akal tok, tapi enggak pinter dalam akidahnya, dalam agamanya, enggak menyeimbangkan antara ilmu dan amal, cuman pinter ilmu tok. Ya. Akhirnya apa? Anak ini menyanggah, di mana Allah? Fabaka Ibnu Umar wa ja'ala yuraddidu. Maka Abdullah bin Umar menangis. Beliau mengulang-ulang, aina Allah, di mana Allah, di mana Allah. Ya gulam, wafini wa sayyidaka ghadan fi hadzal mawdi'. Hei anak kecil, ya, gulam ini belum balik loh. Gulam ini. Ya. Kira-kira umur 9 tahun ke bawah loh. Kok wis pinter gitu ya. Didike piye gitu loh. Biasanya anak kecil itu kalau dikasih duit banyak itu mereka mudah untuk menerima. Temui aku dan tuanmu besok di tempat ini. Ketika besoknya seorang laki dan gulam tersebut bertemu dengan Abdullah ibnu Umar, dibelilah anak kecil itu beserta kambingnya dari pemiliknya, kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar dan kambing itu dihadiahkan kepada anak tersebut. Lalu kalau terjadi penipuan dalam dunia bisnis, dunia usaha, juga pencurian harta dari Baitul Mal, kotak infak atau Baitul Muslimin, donasi-donasi atau yang lainnya, suap, makan riba, berbuat dosa dengan melihat situs-situs yang diharamkan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kita katakan kepada mereka, tidakkah dia tahu Allah itu maha melihat? Ya. Ini barangkali ya, ada di antara kita atau kebanyakan di antara kita masih melakukan salah satu atau beberapa dari perbuatan-perbuatan maksiat ini, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir untuk menyingkat waktu, apa buah dari muraqabatullah? Buah dari muraqabatullah di antaranya adalah menghalangi atau mencegah seorang dari berbuat kejahatan. Ketika sifat muraqabah ini kuat tertanam pada diri seseorang, maka akan mencegah dia dari berbuat dosa dan maksiat. Masih ingat kisah 3 orang yang terjebak di gua, yang salah satunya sudah sangat cinta sama sepupu dan dia sudah menyerahkan harta, ya, hendak berbuat zina dengan sepupunya tersebut. Lalu sepupunya mengatakan, jangan kau rusak cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya ya haruslah dengan cara yang halal. Setelah itu dia
sadar dan meninggalkan perbuatan dosa yang tadinya mau dia kerjakan. Bukankah ini termasuk muraqabah? Ya, muraqabah. Ada seorang laki mengajak seorang wanita berzina, mencari tempat yang wanita itu mempersyaratkan mencari tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Ya. Ketika merasa sudah aman, tidak ada orang, di mana Allah? Ya. Atau bukankah Allah melihat kita? Gitu loh. Bukankah Allah melihat kita? Siapa di antara kita yang bisa melakukan perbuatan dosa tanpa dilihat oleh Allah? Ya. Terus maka kalau semakin banyak sifat-sifat muraqabah ini diamalkan oleh kaum muslimin, akan semakin kecil kemaksiatan itu. Kalaupun dulu di zaman Nabi terjadi zina kayak Ma'is, kayak wanita Ghamidiyah, kan sangat jarang. Prosentasenya dengan zaman sekarang banyak mana? Nah, termasuk misalnya di Arab Saudi, kok ya di sana ada juga perzinaan misalnya, kalau buktinya kalau ada yang mendapatkan hukuman di sana, ini ya memang di zaman Nabi aja ada kok, apalagi di zaman sekarang, gitu loh. Tapi kan kita lihat persentasenya kan sangat minim. Semakin muraqabah ini semakin banyak dimiliki oleh masyarakat muslim, semakin sedikit itu maksiat. Banyak maksiat ini kan karena memang kurang sifat muraqabah dari kita semuanya. Terus yang kedua, muraqabah ini dalam masalah harta akan menjadikan seorang itu semangat memakan harta yang halal. Bukankah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah perut dan kemaluan? Ya. Kalau yang pertama tadi berkaitan, bisa kaitannya dengan kemaluan, ya, salah satunya. Yang kedua ini berkaitan dengan perut, berkaitan dengan memakan harta. Nah, memakan harta ini, kalau seseorang itu yang dicari yang halal, insya Allah korupsi akan hilang. Mencuri, merampok, ngutil, ngapusi. Kan kadang orang itu pengen cepat kaya kan ngapusi gak bisa. Gitu loh. Terus akan dengan muraqabah akan tersebar keadilan, di mana penopang tegaknya negara dan masyarakat itu kalau adil. Kalau tidak adil ya akan mudah goncang dan roboh tatanan masyarakat ataupun suatu negara. Ini kisahnya Ali bin Abi Thalib diterangkan dalam buku kita ini. Ini beliau ini editor juga ini kayaknya ini kok. Di Al-Manhaj diceritakan ini ceritanya batil. Terus yang terakhir, muraqabah menjadikan seseorang tidak melupakan orang-orang lemah, fakir miskin dari kalangan kerabat, tetangga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberi 80.000 dirham. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mendapatkan uang 80.000 dirham, ini banyak loh 80.000 dirham ini. Ya. Lalu dia infakkan. Padahal beliau dalam keadaan puasa, tidak beliau simpan untuk keperluan berbuka. Siapa yang sanggup? Ini bukti bahwa para sahabat, istri Nabi SAW, mereka itu ibadahnya itu ibadah seakan melihat Allah. Uang segitu banyak aja nggak tergiur. Kan mencari kedekatan kepada Allah, seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. 80.000 dirham, banyak loh itu. Kalau di kurs dengan rupiah itu. Ya. Maka
Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah membuktikan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terpelihara dari dosa dan kemaksiatan, terjaga dari ketergelinciran, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang lurus, yang istiqamah di atas siratul mustaqim sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan dah? Tidak ada, Dok? Hah? Oh, ada. Assalamualaikum. Begini Ustadz, kita sebagai bagian dari Muslim, bagaimana cara kita membangun diri, menyiapkan apa mukroba itu sendiri? Jadi apa yang perlu disiapkan untuk kita menjadi mukroba tadi? Hah? Jadi kita sebagai pribadi Islam, orang Muslim, bagaimana kita menyiapkan untuk bisa punya sikap mukroba tadi? Muraqabah, punya sifat muraqabah. Iya, bagaimana itu caranya, bagaimana cara membangunnya. Terus yang kedua, apa ada kaitannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang Muslim dan kafir, surga bagi orang kafir. Itu ada hubungannya enggak? Terima kasih. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Memang benar. Surga itu penjara orang beriman. Dunia itu penjara orang beriman, dan surga orang kafir. Karena memang apa pengen nasi di penjara kita itu. Makanya kalau pengen mencari kenyamanan hidup itu bukan di dunia. Dunia itu tempat untuk ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu tempat untuk menanam. Ya, bercocok tanam untuk akhirat kita nanti. Ya, sekiat-kiatnya ya tadi sudah tak sampaikan panjang dan lebar itu. Bisa ngerangkum enggak? Hah? Ilmu, amal, menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang baik, jauhi teman-teman yang buruk. Terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika wa ta'atika. Karena yang bisa meluruskan kita itu hanya Allah. Allah yang bisa. Itu aja dulu ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.